Halo sahabat YouTube, kali ini saya berada di depan pintu masuk Mitchell Resto and Bakery. Ini tepatnya di dekat Taman Kerang ya, yaitu di Jalan Sima Pengkol 5. Nanti kita masuk ya, kita review di bagian dalamnya teman-teman ya. Dikasih info mas. Oke ya, ini tempatnya itu kalau untuk parkir ini sangat luas sekali ya. Kemudian ini untuk parkir sebelah mobil juga dapat muat banyak juga ini. Ini kebetulan masih kosong karena saya tuh kesini pagi hari ya. Nah, kalau untuk sana ya, bagian atas itu untuk meeting room ya. Jadi kalau teman-teman ada acara bisa pakai di meeting room itu, tinggal nanti kontak komunikasi sama pihak CS-nya itu ya. Wah, ini baru dibangun ya. Ini baru perbaikan, merapikan untuk bagian depan sini ya. Ini cocok sekali untuk teman-teman anak muda yang nongkrong di sini sama teman-temannya, karena bisa melihat jalan raya langsung ya, itu kan sambil ngobrol bisa lihat jalan raya langsung, mungkin bisa ngelihat temennya datang disapa, jadi sangat nyaman nih, enak sekali nih buat yang paling suka nih biasanya anak-anak muda nih kalau depan sini nih. Oke, kemudian kita naik ya, naik ini naik langsung di depan menghampar sebuah kolam renang ya, di depan menghampar kolam renang. Oke, di bagian atas ini ada kolam renang ya, cukup lumayan luas nih, Ini kalau untuk renang 40 orang aja masih longgar ya. Ini cukup lumayan luas nih. Ini kalau datangnya malam hari ya, ini akan lebih romantis ya, karena ini posisi lampu-lampu ini banyak sekali. Jadi kalau posisi lampu-lampu ini nyala, kalau malam ini akan sangat unik. Di bagian tepi kolam renang ya, itu ada meja, ada kursi dari ban tuh ya, cukup inovatif, bisa sambil duduk-duduk, makan, minum dan ngobrol santai-santai, kemudian juga sambil menjaga anaknya ya, mungkin baru renang gitu ya. Oke teman-teman, di bagian kolam renang ya, kalau Anda masuk dari pintu depan terus ke arah ke kanan dari depan ya, itu di pojok juga ada semacam kayak panggung ya, ada kayak panggung gitu. Jadi kalau ada acara kecil-kecilan di outdoor, wah ini sudah komplit juga ya, bisa ngadain acara di situ. Kalau Anda masuk dari depan terus ke arah ke kiri ya, ke kiri, jadi di sini tersedia musola ya. Ini masuk langsung tangga ya ke atas ya, naik tangga itu ya. Bisa ngeliat di atap pemukiman sepanjang penduduk kota Jepara. Nah, bisa ngadem juga nih di bawah pohon mangga nih, bisa ngadem atau sekedar jalan-jalan dari ini sambil olahraga kecil-kecil lah, keringetan sedikit lah itu loh, sambil jalan-jalan sini. Oke, nah ini nih penampakannya tempatnya meeting room ya. Meeting room tuh di bagian atas ya. Oh iya, DPS, salah baca lagi hostnya, Masya Allah, padahal udah pakai kacamata ya. Abang ya, ibu-ibu. Akan bisa jadi DPS itu developer properti syariah. Nah,
Bu, developer properti syariah. berarti perumahan yang Perumahan sesuai dengan kafling yang kita kita kelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak riba, tidak ada apapun masalah, dan insya Allah berkah. Jadi tanpa kompromi, insya Allah itu. Terima kasih, Ustaz Jasi. paham ya ibu-ibu, ternyata ada yang syariah juga. Syariahnya beneran loh ibu, bukan cuma label syariah, tapi akadnya masih baru. Kalau mau tanya lebih lanjut bisa japri beliau nanti. Nah, ibu-ibu entrepreneur muslimah yang dirahmati Allah, tentu sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang pebisnis, aktivitas kita dalam menjalankan bisnis kita itu kan harus terikat dengan syariat Islam. Supaya apa ibu-ibu? Supaya berkah itu tadi kan ya, karena tema kita kan bisnis berkah dengan Islam apa? Ujian tadi ya, terkait dengan berbisnis. Sebagai seorang yang melaksanakan aktivitas bisnis apapun itu ya Bu ya, bisnis itu tidak harus yang skalanya besar gitu ya, akan tapi bisnis yang kecil pun kita harus memperhatikan dari sisi salah satunya adalah yang tadi keberkahannya gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu kan dikatakan berkah itu kan meskipun sedikit tapi bermanfaat, meskipun sedikit tapi cukup, insya Allah kan seperti itu, kita pengennya begitu. Tapi kalau sebagai manusia sebenarnya tidak mau sedikit, pengennya banyak berkah, pengennya banyak cukup kan begitu ya. Ya benar manusia begitu. Belum punya motor, pengennya punya motor. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Mobil sudah, tambah lagi mobil. Sudah lagi, nanti jadi jet. Jet belum cukup, akan terus kan begitu ya. Itulah manusia. Bahwa Islam adalah way of life. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Islam adalah way of life. Islam adalah jalan hidup. Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Oh barusan, berarti asing ya. Nah, ya gimana nggak jadi jalan hidup ya? Kalau masuk WC aja Islam mengatur itu, apalagi dalam hal berbisnis. Jelas, pasti Islam mengatur. Nah, betul begitu, Ustaz. Berarti Islam mengatur segalanya. Itu Ustazah di sini. Ya, betul sekali begini. Jadi ketika kita ngambil tema tentang bisnis berkah Islam apa, maka kita kembalinya itu membicarakan akidah. Kita sebagai seorang muslimah, kita beragama Islam, maka kita ketika memandang sesuatu dengan kacamata akidah. Maka di sini akidah itu seperti kompas gitu, kalau diibaratkan. Ketika kita berada di manapun begitu, kemudian kita tersesat kehilangan arah, kalau kita punya kompas itu aman. Utara, ya jalan aja ke utara, lihat kompas. Kalau misalnya nggak punya kompas, ya setidaknya punya ilmu ya, melihat matahari, bayang-bayangnya itu ke arah mana, gitu. Jadi kita akan bisa tahu mana timur, mana barat. Jadi ketika kita memandang segala sesuatu itu dengan kacamata akidah, termasuk dalam berbisnis. Yang dengan akidah itu kita akan senantiasa terjaga supaya tidak tersesat. Nah, kalau bisnis itu intinya kan sebetulnya muamalah, berhubungan dengan orang lain, berinteraksi, bertransaksi. Nah, kalau di dalam Islam yang membedakan boleh tidak boleh, salah atau benar di dalam transaksi, di dalam bisnis itu apa Bu? Apa? Dari segala aktivitas kita adalah akal. Begitu pentingnya akal itu, sehingga akal itu tuh akan menjadi
sehingga bisnis kita itu dalam koridor atau dalam relnya, tetap berada dalam relnya dan tidak keluar. Bisa kita bayangkan kereta api keluar dari rel, apa yang terjadi? Kalau bisnis keluar dari rel, bangkrut. Saya jawabnya pakai bahasa Arab aja ya, Bu. Kapitalisme itu bahasa Arabnya Ra'sumali. Nah, lebih gampang bayanginnya, Bu. Ra'sun itu kepala, mal itu uang. Jadi kepala isinya uang. Duit terus dipikir. Nah, itu kapitalis. Nah, kapitalisme itu seperti itu, Bu. Ra'sumali, Ra'sun isinya mal gitu. Jadi kepalanya mikirnya duit terus. Nah, kapitalisme itu dibangun di atas asas sekularisme. Sekularisme itu adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama diakui, Bu, sholat boleh, tetapi tidak digunakan untuk mengatur kehidupan. Nah, ini kan bertentangan dengan Islam apa? Islam itu kan ngajarinnya seluruh hidup manusia itu diatur pakai Islam. Gitu. Tetapi sekularisme itu misah. Nah, ibadah boleh, nah lain-lain. Jadi kayak misalnya berbisnis, nggak usah pakai agama lah. Kalau bisnis kok membawa agama? Itu sekularisme namanya. Kapitalisme itu karena dia berdiri di atas sekularisme, maka ketika berbisnis itu tidak pakai aturan agama. Nah, itu tuh salah satu bukti bahwasanya bisnis tidak pakai agama itu dia ambil ini. Kalau di dalam Islam, ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus ada dalilnya, harus ada hukumnya. Oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Kalau boleh dilakukan, kalau nggak boleh nggak usah dijalani begitu. Karena apa? Agama itu melarang. Kalau agama melarang, berarti Allah tuh nggak suka. Gitu. Nah, kalau Allah nggak suka, kalau kita lakukan apa tantangannya? Ya kan, Bu? Kita itu hidup dikasih Allah, ya kan? Nafas juga dikasih sama Allah, kesehatan dikasih, rezeki itu juga Allah yang kasih. Allah larang, kita lakukan. Nah, jadi ketika kita mau membicarakan limbah pun gitu ya, maka kalau di dalam Islam itu adalah sesuatu hal yang harus menaati prinsip-prinsip hukum syariat itu. Tapi sebelum situ, saya mau bahas yang kapitalisme dulu. Bahwasanya hari ini kerusakan lingkungan ya akibat dari limbah sebenarnya banyak sih, Bu, cuma karena tadi bahasnya limbah terus gitu ya. Ya udah, ini kita bahas yang limbah aja. Bahwasanya persoalan limbah itu adalah tadi akibat diterapkan atau akibat kita hidup dalam sistem kapitalisme hari ini. Ketika tadi misalnya kok limbah tahu, pabrik tahu itu kok bisa dibuang ke sungai, mencemari kayak gitu. Apa pabriknya tuh nggak punya sistem pengolahan limbah? Gitu. Dan pertanyaannya kan begitu. Padahal tadi prinsip-prinsipnya Islam tuh nggak boleh dorong. Tidak boleh membahayakan. Kalau Islam mewajibkan tidak boleh membahayakan, dari individu itu harus paham. Kalau individu tidak kuat, berarti harus ada yang level berikutnya, masyarakat dan negara. Jadi dalam Islam itu punya 3 pilar gitu ya. Ada 3 penjagaan. Yang pertama levelnya individu, yang kedua levelnya masyarakat, dan yang ketiga negara. Ketika levelnya itu hanya individu saja, jadinya tadi limbah tahu. Karena apa? Individu tidak bisa menangani limbah tersebut. Ilmunya nggak ada, fasilitas nggak punya. Ya kan, Bu? Kalau kita kembalikan ke pribadi rumah tangga, kita konsumsi deterjen, kita konsumsi sabun cuci piring, kita konsumsi makan ya, pakai. Kita pakai bahan-bahan kimia yang kemudian kita buang langsung ke selokan mengalirnya ke sungai mengalir ke laut, maka sedikit banyak kita itu terlibat juga. Kita pikir betul masalahnya volume. Kalau kecil itu nggak terasa, tapi kalau banyak terasa banget. Sama lah kayak misalnya kita pakai kerudung, pakai jarum pentul. Hilang siji nggak masalah ya, Bu. Sampah jarum pentul 1, sampah jarum pentul 1 kilo, Bu. Gimana? Nggak masalah. Tetap akan jadi masalah ketika volumenya besar. Bagi kalian yang belum pernah silahkan join ke sini. Kami tunggu kedatangan.